Jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah ini. Semuanya adalah gratis. Sering kita mendengar eh, komentar atau klaim dari umat Islam bahwa agama Islam itu menghormati kebebasan beragama, ya. Nah, menjadi pertanyaannya, benarkah Islam menghormati kebebasan beragama? Studi kali ini melihat surah Al-Baqarah ayat 256. Kalau kita membuka kitab Al-Quran, kita akan membaca ayat ke-256 dari surah Al-Baqarah adalah sebagai berikut. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ini merupakan penggalan awal dari ayat 256 yang cukup panjang, ya. Jadi kita hanya mengambil uh, kalimat pertamanya saja, ya. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini dipercaya sebagai wahyu Allah, sebagai kata-kata Allah, ya. Namun kita harus jujur juga mengakui bahwa tidak sepenuhnya yang tertulis ini adalah kata-kata Allah, ya. Setidaknya kata yang ada dalam tanda kurung itu merupakan tambahan kemudian yang dapat dipastikan berasal dari manusia, ya. Oleh karena itulah sejatinya kalimat Allah itu berbunyi tidak ada paksaan dalam agama, ya. Ini asli perkataan Allah. Nah, kalau yang di atas itu sudah ada tambahan dari manusia. Bisa dikatakan bahwa Allah sebenarnya tidak mengucapkan kata menganut atau juga Islam, ya. Dalam studi kita abaikan saja uh, dua kata yang ada dalam tanda kurung tadi. Kita ikuti saja kalimat sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Quran. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Nah, biasanya kalimat ini ya ditafsirkan oleh ulama ya bahwa Islam menghargai kebebasan beragama, ya, bahwa Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk agama Islam, ya. Jadi sepenggal kalimat pertama dari ayat 256 surah Al-Baqarah ini menjadi landasan, ya, landasan klaim umat Islam bahwa Islam menghargai kebebasan beragama, ya, bahwa Islam tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Nah, menjadi pertanyaan, benarkah klaim tersebut? Ya, itu. Benarkah klaim tersebut? Jadi, dua pertanyaan yang dapat diajukan di sini, benarkah Islam menghormati kebebasan beragama? Benarkah tidak ada paksaan untuk memeluk Islam? Dua pertanyaan ini merujuk pada tafsir ulama Islam atas surah Al-Baqarah ayat 256. Ya, itu, ya. Jadi kita bertanya, benarkah, ya? Nah, untuk menjawab atau untuk menyangkal, ya, menyangkal
dua pertanyaan, dua klaim Islam tadi, kita dapat menampilkan bukti-bukti, ya. Nah, bukti pertama itu diambil dari Al-Quran sendiri, ya. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan, ya, bertentangan langsung dengan ayat 256 ini, ya. Nah, kami hanya mengambil 4 ayat dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan juga Al-Maidah. Dalam surah Al-Baqarah, di sana dikatakan, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Itu. Di mana letak kebebasan beragamanya? Bukankah pilihan untuk menjadi kafir itu adalah pilihan bebas seseorang? Kenapa harus dilaknat? Ya. Atau dalam Ali Imran, ya, adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Jika memang menghormati kebebasan beragama, menjadi kafir adalah pilihan bebas seseorang. Jadi, kenapa harus Allah mengazab mereka di dunia dan di akhirat? Ini kan bahasa ini untuk memaksa orang supaya masuk Islam, supaya tidak kena laknat, supaya tidak kena azab yang keras, masuklah Islam supaya kamu tidak kena azab. Nah, kan begitu. Berarti secara implisit ada unsur paksaan. Nah, atau dalam surah An-Nisa, ya. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Ya. Bahasa surah An-Nisa ini tak jauh berbeda dengan Al-Maidah. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Studi kami tentang ayat-ayat neraka menampakkan satu kesimpulan bahwa warta neraka itu merupakan teror agar orang tidak meninggalkan Islam, agar orang masuk Islam. Jadi ada unsur paksaan. Ya. Nah, berikut bukti hadis. Ya. Kami ambil kutip dari hadis Bukhari, volume 9, buku 84, nomor 57 dan 58. Di sana dengan tegas dinyatakan, orang Islam yang meninggalkan iman Islamnya harus dibunuh. Boleh dibunuh. Ya. Nah, di mana letak kebebasan beragama? Itu. Jadi sama sekali tidak ada. Karena orang Islam mau murtad, dia boleh dibunuh. Ya. Ini merupakan perintah Allah dan juga perintah Muhammad. Itu. Berikut bukti faktual. Ya, bukti faktual. Kita lihat saja tentang perkawinan beda agama. Kalau seorang Muslim menikah dengan orang Kristen, menikah di Islam, maka yang Kristen wajib mengucap 2 kalimat syahadatin. Dengan demikian bahwa yang Kristen ini menjadi Islam. Itu. Ini kan berarti ada pemaksaan lewat perkawinan orang memeluk Islam. Nah, jadi tampak pertentangan, ya, tampak sekali pertentangannya. Jadi benarkah Islam menghormati kebebasan beragama? Benarkah tak ada paksaan untuk memeluk agama? Silahkan Anda jawab sendiri. Demikianlah studi kita atas surah Al-Baqarah ayat 256. Sekian dan terima kasih.